Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Maulida, mahasiswa dari Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, kelas sore. Dalam hal ini, saya akan memaparkan artikel ilmiah saya dengan judul Tindak Tutur Representatif dan Tindak Tutur Direktif pada pengajian rutin Majelis Ta'lim Baitul Ma'mur Desa Pandanarum dan implikasinya dalam pembelajaran menulis ceramah di SMA. Yang pertama ada pendahuluan. Bahasa mempunyai peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Manusia membutuhkan bahasa sebagai alat komunikasi dengan orang lain. Karena secara lahiriah dengan komunikasi, manusia dapat melakukan tindak tutur. Dalam kegiatan tindak tutur, manusia memerlukan bahasa. Nah, tindak tutur adalah salah satu bagian dari kajian ilmu pragmatik, di mana tindak tutur merupakan tindakan-tindakan yang ditampilkan melalui ucapan, memiliki makna tindakan-tindakan dari penutur kepada mitra tutur terhadap apa yang dibicarakan. Penutur mengungkapkan sesuatu dalam tuturannya. Oleh karena itu, memahami kajian ilmu tindak tutur sangat penting, karena dalam setiap komunikasi pasti terdapat maksud dan makna tindakan dalam setiap peristiwa tutur. Kemudian, dari hasil analisis ini, pada kondisi pembelajaran menulis teks ceramah di SMA belum efektif dan belum dikuasai oleh peserta didik. Karena tiap peserta didik menulis teks ceramah dari sosial media dan dari YouTube saja. Peserta didik mengandalkan jalan pintasnya untuk menulis teks ceramah tanpa adanya tanya jawab dengan pengisi ceramahnya secara langsung. Dengan demikian, peneliti memiliki inisiatif yang baik dalam masalah tersebut. Nah, dari metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang bermaksud untuk memahami suatu bentuk tuturan langsung serta mendeskripsikan kata, kalimat yang termasuk dalam kajian tindak tutur representatif dan tindak tutur direktif. Penelitian kualitatif merupakan metode yang tepat yang dapat digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Masalah dalam penelitian kualitatif berwilayah pada ruang sempit dengan tingkat variasi yang rendah, namun memiliki kedalaman bahasa yang tidak terbatas. Jadi, dalam penelitian ini mendeskripsikan tentang jenis-jenis tindak tutur, antara lain tindak tutur representatif dan tindak tutur direktif yang terdapat dalam pengajian rutin di Majelis Ta'lim Baitul Ma'mur Desa Pandanarum. Kemudian hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan penelitian ini berupa tindak tutur representatif dan tindak tutur direktif. Juga implikasinya pada pembelajaran menulis teks ceramah di SMA. Yang pertama ada tindak tutur representatif. Tindak tutur representatif adalah tindak tutur representatif yang mengaitkan penuturnya atas kebenaran yang dituturkannya dalam kategori fungsi menyatakan, menuntut, mengakui, melaporkan, menunjukkan, dan menyebutkan. Nah, di sini pembahasan ini akan memuat beberapa tindak tutur representatif, di antaranya adalah tindak tutur representatif menyatakan. Di sini ada contoh, setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan suci, tiap bayi yang lahir mengikuti agama dari kedua orang tuanya. Nah, dari penggalan tuturan tersebut termasuk ke dalam tindak tutur representatif menyatakan, karena dinyatakan bahwa setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan suci itu termasuk dalam pernyataan atau menyatakan. Keduanya ada tindak tutur representatif menuntut. Nah, di sini
dengan contoh kita harus taat terhadap guru atau ustadz kita. Nah, dari kalimat tersebut itu memiliki makna menuntut bahwa kita harus taat terhadap guru kita, terhadap ustadz kita. Nah, kemudian ada tindak tutur representatif mengakui. Ada juga tindak tutur representatif menunjukkan. Ada juga tindak tutur representatif menyebutkan. Di sini ada contoh yang menyebutkan. Ada penggalan tuturan yang demikian. Manfaat untuk kita agar selalu membawa pulpen adalah untuk mencatat apa-apa yang sekiranya perlu dicatat. Sesuatu yang sifatnya penting tidak akan hilang dengan adanya pulpen. Nah, dari kalimat tersebut memiliki maksud bahwa kita itu harus membawa suatu benda yang bernama pulpen, karena dengan pulpen kita bisa mencatat apa-apa yang menurut kita penting. Entah kita ingin berjualan, mau sekolah, ataupun yang lainnya, kita itu memang perlu membawa pulpen. Nah, dari contoh tersebut termasuk dalam kategori tindak tutur representatif menyebutkan. Menyebutkannya di bagian apa? Di bagian kalimat manfaat dari kita membawa pulpen adalah untuk mencatat apa-apa yang sekiranya perlu dicatat, sesuatu yang sifatnya penting dan tidak akan hilang dengan pulpen, mencatat kalau misalnya posisi kita ada di warung, misalnya kita mencatat barang belanjaan. Kalau sekolah kita sifatnya sekolah, kita bisa mencatat ilmu-ilmu yang disampaikan. Nah, kemudian ada tindak tutur direktif menasehati. Tindak tutur direktif menasehati adalah tindak tutur yang dilakukan agar penutur melaksanakan apa yang dikatakan penutur dengan kategori fungsi masing-masing. Di sini ada kategori fungsi nasihat, pernyataan, perintah, dan larangan. Sebagaimana contohnya adalah sebagai berikut. Tindak tutur direktif menasehati. Orang yang bodoh lebih cepat menularkan kebodohannya kepada orang yang pintar. Seperti halnya bara api yang diletakkan di dalam pasir. Nah, dari penggalan tuturan tersebut, pada kalimat orang bodoh lebih cepat menularkan kebodohannya kepada orang yang pintar, itu bermaksud bahwa kebodohan itu akan cepat menular daripada kepintaran. Siapapun yang berteman dengan orang yang bodoh, itu biasanya dan seringnya bisa dikatakan pasti akan menular kebodohannya itu dengan cepat. Kebodohan yang bagaimana sih? Bisa jadi ada waktu luang. Sebenarnya waktu luang bisa kita gunakan untuk belajar dan lain sebagainya. Tetapi kita apa? Kita malah melakukan sesuatu yang menurut kita membuang-buang waktu. Misalkan jalan-jalan, foya-foya, dan lain sebagainya. Nah, dari kalimat tersebut termasuk dalam kategori tindak tutur menasehati. Ada juga tindak tutur direktif pernyataan. Ada juga tindak tutur direktif larangan. Jangan memilih teman yang pemalas, karena berteman dengan orang pemalas itu banyak mudaratnya. Nah, dari penggalan tuturan tersebut termasuk dalam kategori tindak tutur direktif fungsi larangan. Sudah jelas dari awal kalimat, jangan memilih teman yang pemalas. Nah, dari ciri jangan saja sudah termasuk ke dalam tindak tutur direktif larangan atau melarang. Selanjutnya ada implikasi pada pembelajaran menulis teks ceramah di SMA. Pembelajaran hasil penelitian tindak tutur representatif dan tindak tutur direktif kaitannya dengan pembelajaran menulis teks ceramah di SMA sesuai dengan KIKD yang berlaku, yaitu mengidentifikasi berupa permasalahan yang aktual yang disajikan dalam ceramah. Kemudian 4.5 menyusun bagian penting dari permasalahan aktual sebagai bahan untuk disajikan dalam ceramah. Kemudian 3.6 menganalisis isi, kaidah,
dan kebahasaan dalam ceramah. Yang terakhir 4.6 mengkonstruksi ceramah tentang permasalahan aktual, serta dalam hal ini peserta didik diharapkan mampu memperluas referensi sumber yang akan dijadikan sebagai bahan penulisan teks ceramahnya, sehingga peserta didik dapat menuangkan teks ceramahnya dengan bahasanya sendiri, dengan pemahamannya sendiri, sesuai dengan apa yang mereka tangkap, bisa dituangkan menjadi bentuk teks ceramah pembelajaran di SMA. Kemudian bisa juga menambah kosakata dari makna kitab, misalnya mudorot, misalnya wirai, dan bahasa-bahasa kitab yang lainnya yang dikaji untuk disampaikan kepada pendengarnya. Nah, simpulannya adalah berdasarkan hasil analisis tindak tutur representatif dan tindak tutur direktif dalam pengajian rutin di Majelis Taklim Baitul Makmur Desa Pandanarum dan implikasinya dalam menulis teks ceramah di SMA adalah sebagai berikut. Yang pertama, tindak tutur representatif menyatakan, tindak tutur representatif menasehati, tindak tutur representatif menyebutkan, tindak tutur representatif menasehati, tindak tutur direktif pernyataan, tindak tutur direktif larangan, dan implikasinya hasil dari penelitian ini dapat digunakan untuk menambah hasanah penelitian bahasa sebagai acuan gambaran cara menganalisis dan mempersiapkan pembelajaran, menyumbangkan pemikiran dari penulisan ilmiah mengenai bahasa. Peserta didik juga dapat menganalisis jenis tindak tutur representatif dan tindak tutur direktif dan pengajian rutin di Majelis Taklim Baitul Makmur. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan atau yang dapat saya paparkan dalam penelitian atau dalam artikel ilmiah yang sudah saya selesaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.